Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian firman Tuhan. Yesus yang menganugerahkan penghiburan abadi. Ada seorang pasien yang mengeluh dan datang kepada psikiater. Ia mengatakan bahwa apapun yang dia kerjakan selalu saja membuat dia merasa sedih dan bahkan dirinya tak pernah merasa terhibur. Sewaktu bertemu dengan psikiater ini pun memeriksanya dan langsung berkata, "Pak, kebetulan nanti sore ada seorang pelawak yang terkenal akan tampil di kota kita. Coba Bapak datang ke sana. Setidaknya mengurangi kesedihan Bapak dan mungkin Bapak akan memperoleh penghiburan." Si pasien pun langsung menjawab, "Ya, percuma saja, Dok. Justru aku makin sedih mendengar nasihat dokter ini." Dokter ini pun kebingungan mendengarkan itu, dan pasien melanjutkan percakapannya lagi dengan mengatakan, "Bapak tahu karena apa?" "Ya karena aku sendiri pelawak itu." Dokter pun bertambah bingung. Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita ini kita bisa perhatikan banyak sekali orang yang bukan mengidap penyakit secara fisik, namun pikiran, hatinya lah yang saat ini sedang sakit. Maka yang dibutuhkan adalah penghiburan abadi. Bagaimana seseorang mendapatkan penghiburan? Dia terbantu untuk kuat
dan muncul harapan baik di dalam hatinya. Penghiburan abadi itu dan pengharapan baik itu ternyata hanya kita dapat di dalam Kristus. Bukankah di saat Kristus mati di kayu salib, orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sedang berkabung dan bersedih? Dan ternyata kesedihan itu, suasana berkabung itu tidak berlangsung lama. Kristus Yesus justru mengganti duka menjadi suka. Suasana berkabung diganti menjadi penghiburan yang abadi. Pasti kita pernah mengalami hal yang sama. Terlihatnya tidak ada masalah di hadapan orang lain. Kehidupan kita nyaman atau mujur. Namun di saat ditanya hati kita, apakah kita benar-benar bersuka cita dalam keadaan mujur? Belum tentu kita menjawab ya. Maka yang kita butuhkan, Yesuslah penghiburan yang abadi. Kasih-Nya, kasih karunia yang besar itu, yang telah mengasihi kita, yang dianugerahkan kepada kita, membuat kita mau meninggalkan kedukaan hati, dan kita pun mencapai atau beroleh kekuatan, kemenangan, keselamatan. Ada kalanya kita harus bertekad dan mengatakan dalam hati, say goodbye kepada masalah kita, supaya kita kuat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.